Ta'limul muta'allim. Sekarang ta'limul muta'allim, kemarin sampai bab apa? Eh? Oh iya, murid sama guru, masih di bab ta'zimnya seorang murid dan guru. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Mengulang sedikit tentang Kana Ustazul Qadil Ajal Fakhruddin Al-Islam Al-Ma'ruf biqadihani yaqul illam yurid bidzalika al-istihfaf fala ba'sa bidzalika al-awwal an yahtariza anhu. Ya. Ada guru yang bercerita tentang adanya seorang ahli fikih. Yang terakhir itu kemarin kita bahas tentang naruhnya tinta, ya, tinta di atas kitab. Itu sampai gara-gara naruh tinta doang di atas kitab begini, itu udah golil adab sama kitab. Ini jangan sampai Anda tidak memperoleh manfaat dari ilmu sebab amalan itu. Tinta itu kan mungkin ya hal yang mubah, yang sifatnya itu kayak nggak ada derajatnya gitu, ditaruh di atas kitab. Ini ada kekhawatiran dari gurunya ketika melihat muridnya seperti itu. Ya. Jika perbuatan itu meletakkan wadah tinta di atas kitab tidak bermasuk meremehkan kitab tersebut, maka tidak mengapa. Tapi sebaliknya diletakkan di tempat lain. Jadi jangan sampai kok ada kitab biasa aja nih, taruh dari atasnya nih tinta. Ini jangan sampai hal yang kayak gitu itu diperbuat sama santri atau thalabul ilm. Dan juga wa min at-ta'zim an yujawwidu kitabatal kitab wala yuqarmit watrukil hasiyat allati yuqarmitu fiha illa inda ad-darurah. Abu Hanifah kitaban yuqarmitu fi kitabati faqala la yuqarmitu hadatan li'annaka in 'ishta tandam wa in mutta tusmam. Yani idza syi'ta wa dhaufa basaruka nadima ala dzalika fi'l. Jadi santri itu yang bagus itu harus menulis kitabnya atau tulisannya dengan jelas. Jangan kebangetan kecil. Nanti nulis ya? Kalau nulis jangan kebangetan kecil. Kalau lagi bawa kitab jangan kecil-kecil nulisnya. Ya. Ini ada nasihat beliau. Abu Hanifah pernah melihat muridnya dengan tulisan yang sangat kecil. Lalu beliau mengatakan, jangan terlalu kecil dalam menulis, karena jika kamu sudah tua pasti kamu akan menyesal. Kalau udah tua kan matanya limur tuh udah. Ya biasa, penyakit tua. Penyakit tua tuh udah rabun ya. Iya. Jadi ngelihat bini aja romannya udah, lu bini gua apa bukan? Nah ini jangan sampai nyesal karena kita nggak detail nulisnya. Ini beliau meminta tulis yang jelas. Jangan sampai bila kamu mati juga salah satunya kamu tidak dimaki oleh orang yang melihat tulisanmu. Mentang-mentang gitu, udah jago banget ditulis itu kita, lihat dicoret-coret kitabnya, coret-coret. Ntar pas kita udah kagak, ini apaan ini? Sampai itu amalan begitu. Sampai. Karena amalan kita itu bakal jadi cerita orang yang hidup. Ya kan? Makanya di sini beliau menekankan kepada kita itu jangan sampai ketika orang yang hidup masih ngingetin hal-hal yang membebani dirinya sebab amalan kita yang kita tinggal. Ngapa begini sih lagunya ditulis? walaupun mengandung hikmah, walaupun mengandung pahala. Cuma yang namanya nyesel kan tetap kagak enak. Iya, kayak kita nih naik mobil dari sini ke Blok M, habis gitu mobil yang belakang bagusan gitu. Coba gue belakangan, sama-sama sebenarnya, sama-sama nyampe Blok M. Ya cuman namanya nyesel kan kagak enak. Deh, coba sabaran dikit kayak dulu. Sabaran dikit kan dapat yang rada legaan. Ini sempit-sempitan masuk, mana bawa apok lagi nih. Nah ini istilahnya, kadang sifat penyesalan itu bukan siksaan, cuma tetap ketidaknyaman dirasakan. Gitu. Makanya kita kalau lagi beramal dalam ibadah, amalin yang baik-baik banget. Gitu.
Banyakin kebaikan itu supaya menjadi kisah amal baik kita di saat kita udah gak ada. Gitu. Beda sama orang yang udah taubat. Orang udah taubat, amalannya diceritain malah gak boleh. Malah gak boleh, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada orang taubat diceritain jelek-jeleknya, wah dia si anu, amalannya dia kagak tahu tuh orang udah taubat. Tahu nggak orang taubat derajatnya apa? Qurbatun minallah. Dekat sama Allah, qaribun minallah wa habibullah, dan dia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada orang yang udah dikasih sama Allah, yang udah disayang sama Allah, ente masih jelek-jelekin. Baik-baik tuh. Jangan ngerasa suci aja ente ngomongin orang yang udah taubat. Bahaya. Ada ancaman di situ. Dikatakan apa? Allah tidak akan mematikan ini manusia sebelum dia melakukan keburukan yang dia ceritakan. Nauzubillah min dzalik. Itu ancaman itu. Ya kalau katanya gua nggak matiin lu kalau nggak ngelakonin yang kayak gitu. Kenapa? Karena udah deket sama Allah, udah jadi kekasihnya. Jangan sampai kita tuh sembarangan ngomongin orang yang apalagi yang udah taubat. Beda nih sama orang yang kagak ada taubatnya, beda lagi. Ini jangan disamain. Ada orang yang kagak sadar-sadar, semisal lagi kebutuhan untuk menjaga ibrah supaya ini orang jangan sampai masuk ke kampung kita, oh sifatnya begini-begini, atau pengadilan membuka sisi buruk bukan menceritain aib karena kebutuhan. Ente jangan sampai ente bermuamalah sama dia. Dia punya tabiat begini. Yang diindikasikan dia itu belum tobat. Dia masih punya penyakit itu. Paham nggak? Ini kudu dipisahin ini. Jangan orang yang udah tobat, udah kelihatan, apalagi udah meninggal, yang kelihatan akhir-akhirnya baik. Ini jangan sampai. Apalagi nyeritain yang oh gue tahu dia kalau parkir dulu jadi tukang parkir, majekinnya bukan main. Jangan sampai. Bisa jadi pas terakhir dia dekat sama majelis. Waalaikumsalam warahmatullah. Dia dekat sama majelis, dia udah mulai mahabbah, udah mulai cinta sama guru, sama habaib. Jangan sampai membuat amalan yang akhirnya Allah murka ditimpakan kepada nauzubillah ya, bukan kita, sama si pengucap itu dengan ancaman yang begitu dahsyat. Jangan sampai. Ini sering kejadian nih kalau lagi gosip-gosipin dah lihat tuh. Ya. Kagak disengaja tuh yang begitu-gitu kadang-kadang. Ngikut-ngikut nimbrung aja lagi. Kita nyampur aja. Iya bener, nyamber kayak pertamax. Uapnya baru disudut tuh. Belum kesiram udah nyamber kayak pertamax. Ini baik-baik. Ya, apalagi orangnya udah taubat, dia udah dekat sama majelis. Ya dulu walaupun dia preman, dia kang judi, kang togel, kang aman aja. Cuma ketika dia punya mahabbah, punya cinta, punya penyesalan, ya, punya keseriusan bagaimana ingin mencapai ridhonya Allah dengan cara-cara yang dia tahu dan dia mampu, lalu dia udah meninggal, enggak meninggal aja udah baik-baik, apalagi udah meninggal. Nah, ini masya Allah bahaya gitu. Dan kita selaku orang yang diberikan rezeki oleh Allah hidayah, ya juga bersyukur sama Allah karena qad baddalna sayyiati hasanatun, ya, telah ditukar, telah digantikan oleh Allah hal-hal yang buruk di masa lalu dengan kebaikan. Ini kan luar biasa apresiasinya Allah sama orang yang taubat itu luar biasa. Udah nggak direken lagi, udah. Jangan ngomongin tentang keburukannya, aku udah gantikan semua keburukannya dengan pahala. Yang kagak tahu diri udah ada kesempatan kayak gitu masih balik lagi, udah kagak tahu diri banget, udah dikasih taubat, udah dikasih pintu seluas-luasnya masih balik lagi. Aduh, nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini yang diharapkan oleh Imam Abu Hanifah kepada gurunya. yakni jika kita sudah tua, pandangan matamu sudah melemah, maka kamu akan menyesali perbuatanmu itu dengan tulisan yang tadinya manfaat untuk orang setelahmu atau anak-anakmu, itu jadi sulit dibaca. Wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitabi murabba'an fa innahu taqti'ul Abi Hanifah rahimallahu taala wa aisarun ila rif'i wal wad'i wal mutala'ah. Jadi harus juga kitab juga bentuknya bulat. Bulat, kotak maksudnya. Kalau kita persegi 4 tuh, yang kita acak-acak, susah nanti bawanya. Ini salah satu adab seorang
Jauh dah sama kita, jauh dah. Nulis aja jarang-jarang, apalagi nulis kitab. Ini adab bagi seorang murid yang santri yang betul-betul ingin menjadi ulama gitu. Dan kalau kita ya menjadi Imam Syafi'i aja dah, mendengarkan lalu dihafal. Anak majelis luar biasa ini, udah di otak semua. Ya kita kemarin sampai cerita gilirannya di YouTube ya, dengerin dengerin pengajian di YouTube 15 menit tidur. Nyetelnya semangat banget. 10 menit udah muap ya. Semangatnya sih luar biasa waktu dia lagi niat. Ya. Cuma kalau insya Allah kalau tulus mah dapat manfaat. Apalagi serius, hadir. Nah ini beda lagi. Makanya beruntung bagi orang-orang yang hadir, yang muwajahah, bertatap muka, ya kan? Malaikatnya kan beda di rumah sama di majlis. Ya. Barokahnya beda, taman surganya beda. Di majelis anak rewel, bini, tetangga, belum lagi dengerin YouTube, SMS masuk, klingklung, iklan Shopee. Ini jeda-jedanya bukannya jeda refresh ya kan, jedanya maksiat, lagi joget-joget. Waduh, guru gua ditiban sama joget-joget nih. Itulah ada kelebihan kekurangan, tapi bukan berarti manfaat nggak ada, tetap ada manfaat bagi mereka-mereka yang sedang ada halangan, ya kan? Dengan niat tulus hadir di majelis tapi ada halangannya, dia niat, itu dapat pahalanya. Apalagi sifat rutinitas itu sebetulnya tidak ingin dia tinggalkan, hanya uzur syar'i yang membuat dia terpisah sama majelis. Misalnya sakit, misalnya ada kerjaan yang kagak bisa dipisah, nah, itu pahalanya hadir dia sebagaimana kita yang ada di majelis. Nah, ini luar biasanya nawaitu niat istiqomah kita. Kalau enggak betul-betul syar'i banget nih, yang sifatnya bisa menghalangi, ya, aku bakal hadir. Kalau enggak bisa banget, misalnya ibunya sakit, kerjaan darurat, kewajiban jadi ditimpah, maksudnya ada kewajiban. Tadi baru cerita sedikit sama istri aja, ada undangan, ya, bertepatan sama jadwal ngajar. Nah, dia bilang yang bisa menggantikan kewajiban ngajar adalah kewajiban yang lebih tinggi. Dia bilang gitu. Misalnya yang datang ke rumah guru yang jarang-jarang, tamu yang luar biasa, orang tua yang lagi uzur. Nah, yang bisa menggantikan kewajiban yang seimbang dengan kewajiban majelis itu yang lebih tinggi derajatnya. Itu maksudnya. Ya sama, kehadiran juga penting untuk kita timbang. Yang bisa menghalangi kehadiran kita sama ada tugas. Kalau kita udah mewajibkan terikat diri dengan majelis, mengikat diri kita, maka kita harus ikat itu. Kalau nggak ada uzur syar'i, kita nggak hadir, kita wajib hadir. Kita mewajibkan diri kita, maka ketika kewajiban itu ditimpakan kepada amaliyah, amalan kita, pahalanya juga beda. Paham nggak? Itu dia tadi. Amalan wajib sama amalan sunnah itu beda. Ketika ada orang menjadikan amalan sunnahnya wajib bagi dirinya, ya, bukan orang lain, bukan juga disyariatkan, bukan, bagi dirinya, maka hanya Allah yang menilai dengan kelengkapan dan kesempurnaan yang Allah punya untuk dirinya. Jadi hanya Allah dan Dia yang tahu. Misalnya kayak mewajibkan sholat tahajud, mewajibkan sholat Jumat, sunnah qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat, qobliyah subuh. Nah ini bagi orang lain kan sunnah, bagi fikih juga dikatakan sunnah, cuma dia mewajibkan dirinya. Nah ini beda, maka spesial jadinya. Jadi dia membentuk dirinya mengikat dirinya, perjanjian kepada Allah dengan kewajiban, mahabbah, kecintaan sama Allah, nggak mau jauh, nggak mau lepas. Ini salah satu yang pahalanya luar biasa. Wa yang bagi an la yakuna kitaba syai'un min khumrin fa innaha sina'ul falasifah. Seharusnya juga tidak memiliki tinta merah yang dalam menulis kitab, karena hal itu kebiasaan para filosof, bukan kebiasaan para ulama salaf. Bahkan guru kami yang ada tidak mau memakai kendaraan sendiri itu berwarna merah, apalagi merahnya merah PDI. Ya, yang bersifat membawa kita kepada hal-hal memorial kebencian, ya, itu ya dihindari. Ini salah satu adab kita dalam meletakkan warna dari nulis, dari ilmu. Nah, itu termasuk juga menghormati ilmu adalah menghormati teman, orang yang mengajar.
ya, teman dan orang yang mengajar. Para santri harus saling mengasihani dan menyayangi apabila kepada guru supaya ilmunya faedah dan diberkati. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'a al-ilm wal hikmah bit ta'zim wal hurmah wa in sami'a mas'alatan wahidan wa kalimatan wahidan alf marrah qila man lam yakun ta'ziman ba'da alf marrah ka ta'zimihi fi awwal marrah falaysa bi ahli al-ilm. Nah, ini penting nih ya. Hendaknya para penuntut ilmu itu ya mendengarkan ilmu dengan hikmah dan rasa hormat. Hikmat itu juga salah satu mendengarkan hikmahnya dan berhikmat dalam menelusuri ilmu atau memasukkan ilmu ke dalam hatinya. Betul-betul hikmat. Nah, ini sekalipun sudah pernah dia dengar masalah tersebut 1000 kali. Ini beliau mengatakan wa in sami'a mas'alatan wahidan wa kalimatan bi alfi marrah, walaupun 1000 kali. Karena apa? Ada yang mengatakan siapa yang tidak menghormati, ulama juga mengatakannya, siapa yang tidak menghormati atau memperhatikan satu masalah, walaupun masalah itu ia dengar 1000 kali, maka ia tidak pernah akan masuk menjadi seorang ahli ilmu. Kayak kita kalau lagi disuruh baca Fatihah, ya baca Fatihah, misalnya begitu, nggak pernah bakal dapat fadilahnya Fatihah kalau sampai ngeremehin Fatihah. Lebih baik. Siapa pernah begitu? Nggak ada kan? Takut kita. Nggak ada yang berani begitu. Makanya Fatihah senantiasa kita cintai. Baca bismillah dah. Coba ente remehin. Hati-hati ente, kena bala. Ya, bismillah lagi. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Misalnya, nauzubillah min dzalik. Kalau ada yang begitu, hilang keberkatan bismillah pada dirinya. Ini majas dan kias. Jangan sampai kita meremehkan ilmu. Kita dengerin nasihat. Dikit ya, ini dengerin. Dikit lagi dia ngomongin ini. Walaupun 1000 kali ente denger. Ente dengar ta'ziman wa takriman. Ente harus betul-betul memuliakan dan menghormati itu ilmu. Besok nih dengar omongan ini lagi, besok dengar lagi. Ente resapi, karena situasi dan kondisi itu akan berbeda. Walaupun yang mendengar dan berbicara itu sama. Paham? Kondisi kita beda, waktunya beda. Kemarin kita lagi enak habis makan duren misalnya. Dengerin nasihat yang sama. Beda itu. Besoknya lagi habis makan pete. Beda lagi situasinya. Padahal kalimat dan orang yang dengar juga sama, omongannya juga sama. Nah, ini salah satu adab bagaimana kita ketika beribu-ribu kali kita mendengarkan nasihat yang sama. Jaga NKRI, luruskan niat. Itu, tegakkan syariat misalnya. Kita sering dengarkan itu, tapi nggak pernah bosan. Kenapa? Letak di hati kita kalimat takbir itu juga nggak pernah akan bosan. Sama semua itu atas kebesaran Allah. Ya, kalimat-kalimat yang mendobrak semangat kita untuk lebih maju, untuk ya kita kalau lagi tidur coba digeprak, Allahu Akbar, ya benar. Kita nggak pernah bosan, karena kita tahu itu peringatan kebenaran. Ya Allah, ngapa nggak ada peringatan ya? Kita akan nyesel besok. Gitu. Padahal mah gebrakannya sama, bunyinya sama, bahkan kagak enak. Nasihat orang, besok nasehatin hal yang sama, ente jangan begini, ente jangan. Besok bilang juga, ente jangan begini juga. Besok begini juga. Ente nikmatin aja, ente nikmatin. Ente bakal dapat keberkatan ilmu dan menjadi ahli ilmu. Ini fadilahnya bagaimana kita mendengarkan dengan hikmat, ya, dengan hormat, segala bentuk amal ilmu. Ya, kita sering dengar dari kawan kita yang kita omongin sama, yang kita bicarain sama, tujuan yang diutarakan juga sama, tapi karena situasi yang beda, nikmat aja kita dengerin. Pernah begitu teman-teman kan? Bang Manu enak aja sih, nah, padahal yang diomongin gini aja. Sama. Coba dah ngomongin sama bini, misalnya punya bini nih, ya, dia bilangin, mah waktu ketemu gimana? Itu enak aja diomongin. Ketemuan yang pertama, padahal udah beratus-ratus kali diomongin, beribu-ribu kali kalau mau diomongin. Ya, dulu begini. Karena apa? Diutarakan itu dengan cinta, diterimanya pun dengan cinta. Hakikatnya nasihat begitu juga. Ad-dinun nasihah, agama datang sebagai nasihat. Itu sama. Jadi bila mana ilmu itu datang atau didengar walaupun beberapa banyak, kita harus disuruh hormatin. Itulah adab seorang santri atau ahli ilmu.
cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.